Ternyata yang gelisah tidak hanya orang-orang kecil seperti kita ini, Mas. Ulama-ulama besar juga pada gelisah semua. Bahkan tadi saya juga menyaksikan harapan dari seorang kiai besar. Beliau berharap menghendaki NU dikembalikan kepada Kiai Haji Said Akil Siraj. Saya sangat setuju, karena memang beliau yang punya haibah. Kiai ini juga menyebut sosok Kiai Said Akil yang memiliki haibah, kewibawaan dalam memegang organisasi dan mampu membaca Nahdliyin struktural maupun kultural. Berbeda dengan, mohon maaf, Kiai Haji Miftahul Ahyar sangat tidak bisa membaca Nahdliyin struktural maupun kultural. Di struktural pada tersandra banyak caretaker yang belum diselesaikan, bahkan banyak pemecatan. Di kultural juga begitu, menuduh Nahdliyin kultural sebagai Khawarij, sebagai Wahabi, itu menurut saya malah merusak menurut saya. Mohon maaf, di era kepemimpinan ini wali-wali yang dipromosikan bukan wali-wali yang selama ini menjadi hadrah Nahdlatul Ulama. Nampak jelas ada upaya-upaya untuk mengeliminir peran-peran kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani yang notabene menjadi wali tempat bertawasul para warga Nahdliyin, tapi oleh komunitas Konoha itu seolah-olah memang posisinya sedang direndahkan dan mengunggulkan kewalian yang saya kecil belum pernah dengar, Mas, jujur saja. Saya dengar ya baru 4 tahun terakhir ini, Mas. Dan kiai-kiai dulu belum pernah menyebut wali-wali yang sekarang ini sedang diglorifikasi. Dan anehnya era kepengurusan sekarang ini itu mengabaikan itu semua. Sehingga muncul gerakan-gerakan kultural yang di luar koordinasi struktural untuk menjaga marwah atau core value di lingkungan Nahdlatul Ulama. Maka dalam konteks ini kita perlu mulai presentasi bersama-sama. Termasuk malam ini kan bagian daripada bentuk presentasi, Mas. Bagian daripada bentuk al-ardha. Fal nabda ma'an hadzal ardha linastakshifa kaifa yumkinu lil haikalil idari ayal tahima ma'an nuril kauni lil auliya. Maksud saya, malam ini kita presentasi bersama-sama. Tentu saya berharap tidak hanya saya dan Mas Charlie, di podcast-podcast yang lain, untuk menggali bagaimana mungkin struktur administrasi dapat menyatu dengan cahaya kosmis para wali, dan bagaimana kita dapat mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama dengan semangat yang utuh dan integritas yang terbarukan. Itu harapan kita, Mas. Wa kaifa yumkinuna isti'adatu marwati Nahdlatul Ulama bi ruhin kamilatin wa nazahatin mutajaddidatin. Iya, baik, itu sebagai mukadimah, Mas. Saya ingin masuk pada sebuah pembahasan penting, Mas. Sebagai sebuah pembacaan, saya kira penting untuk menjadi perenungan bersama bahwa ada beberapa aspek yang mesti kita perhatikan di lingkungan struktur Nahdlatul Ulama, Mas. Ternyata yang gelisah tidak hanya
orang-orang kecil seperti kita ini, Mas. Ulama-ulama besar juga pada gelisah semua. Bahkan tadi saya juga menyaksikan harapan dari seorang kiai besar, saya nggak mau menyebut namanya. Beliau berharap menghendaki NU dikembalikan kepada Kiai Haji Said Akil Siraj. Saya sangat setuju, karena memang beliau yang punya haibah. Kiai ini juga menyebut sosok Kiai Said Akil yang memiliki haibah, kewibawaan dalam memegang organisasi dan mampu membaca Nahdliyin struktural maupun kultural. Berbeda dengan, mohon maaf, Kiai Haji Miftahul Ahyar sangat tidak bisa membaca Nahdliyin struktural maupun kultural. Di struktural pada tersandra banyak karteker yang belum diselesaikan, bahkan banyak pemecatan. Di kultural juga begitu, menuduh Nahdliyin kultural sebagai Khawarij, sebagai Wahabi, itu menurut saya malah merusak menurut saya. Makanya saya jujur saja Mas Herli sempat terharu ketika beliau kasepuan dari NU, saya mohon maaf nggak bisa menyebut namanya karena khawatir ini tidak valid. Tapi meskipun nggak saya sebutkan namanya, terlepas ini benar atau tidak benar, apa yang beliau sampaikan ini, terlepas benar atau tidak benar, atas ulasan saya ini, saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk moral force di tengah warga Nahdliyin struktural maupun kultural, untuk betul-betul peduli mengembalikan marwah NU dan sekaligus memberikan solusi. Kalau tidak benar, ya bagaimana kita benarkan ungkapan kasepuan beliau ini. Kalau benar, alhamdulillah, berarti beliau ini betul-betul telah merasakan apa yang dirasakan warga Nahdliyin untuk mendapatkan seorang pemimpin di NU, bil khusus di Rais Suriah, betul-betul Rais yang keramat, Rais yang tidak hanya kemampuan membaca kitab, tapi juga Rais yang betul-betul bisa mengkontekkan hasanatul ras dan sekaligus memiliki ketajaman firasah. Jadi, atau bahasa awamnya itu, seorang Rais Suriah yang keramat. Dalam konteks ini sebenarnya mudah dipahami, seorang Rais Suriah yang memiliki kemuliaan terkait dengan kemampuan dalam hasanatul ras, kemuliaan terkait dalam kemampuan mengkontekstualisasikan hasanatul ras, kemuliaan dalam konteks ketajaman firasat. Mau dibawa kemana umat atau warga Nahdliyin struktural ini, dan mau dibawa kemana warga Nahdliyin kultural ini. Kalau yang memimpin memiliki kriteria seperti Abuya Kiai Haji Said Akil Siraj, saya kira akan bisa mengembalikan, minimal bertahan NU seperti waktu beliau pimpin. Minimal bertahan itu sudah luar biasa. Karena makanya saya kemarin itu ditelepon oleh teman Mas Herli, Kang Obed, kenapa di era Kiai Said Akil Siraj antum tidak mengkritik? Ya tidaklah. Kiai Said Akil Siraj memiliki perspektif yang tajam, tindakan yang nyata, betul-betul mengarah pada visi misi gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, visi misi Salafus Sholihin, visi misi para ulama di lingkungan tradisi pesantren. Dan beliau betul-betul punya ketajaman firasat yang luar biasa. Selain kekuatannya dalam hasanatul ras, kuat dalam konteks normatifnya maupun kuat dalam konteks historisnya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya manusiawi.
Saya itu sebenarnya melakukan kritik terhadap kepengurusan sekarang ini karena di mata saya sudah kartu merah, Mas Herli. Di era Kiai Said Akil Sirot dengan berbagai refleksi beliau, baik melalui pandangan maupun gerakan, itu menarik. Kita semua warga Nahdien membackup semua dengan total football. Luar biasa itu. Beliau betul-betul memperhatikan kewibawaan warga Nahdien, Kiai Haji Said Akil Sirot itu luar biasa, Mas. Jauh sekali dengan, mohon maaf, Kiai Haji Miftahul Ahyar, sangat tidak ramah terhadap Nahdien struktural, juga sangat tidak ramah terhadap Nahdien kultural menurut saya. Itu ada tokoh kunci yang menarik di NU itu, Mas. Ada konsep dan solusi, ada implikasi, jarak kesenjangan. Tapi saya ingin memulai dari marwah NU saat ini. Seperti apa sih marwah NU? Marwatu Nahdlatul Ulama al-haliyatu taqa'u fi dawamatil jadali bainan najahi al-idari al-haykali al-munazzomatul imlaqatu wal qalaqi as-saqafi fiqdanur ruhaniyati. Jadi marwah NU saat ini itu berada dalam pusaran dialektika antara pencapaian administratif struktural organisasi raksasa yang telah kita saksikan bersama dengan jumlah yang cukup besar, tapi jujur saja betul-betul ada kegelisahan kultural. Nah, seperti apa kegelisahan kultural warga NU? Yaitu kehilangan spiritualitas yang saya sebut dengan istilah fiqdanur ruhaniyah. Itu, Mas.